Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Oke, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum kita mulai acara malam ini, pagi. Makanya sebelum kita mulai acara pagi ini, mari kita berdoa sebelum mulai pelajaran hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita absen terlebih dahulu. Jadi Bapak akan absen. Yang hadir silakan bilang hadir. Ya. Ahdan. Hadir, Pak. Hadir. Adit. Hadir, Pak. Hadir. Kian. Hadir, Pak. Hadir. Rehan. Hadir, Pak. Hadir. Siapa yang nggak ada? Rido. Apa? Rido, Pak. Oke. Rido izin sakit. Izin sakit. Terus? Muhammad sakit badan. Bapak kemana dipanggil? Panggil umroh, Pak. Oke. Kita akan hari ini kita akan belajar tentang haji. Ya, di minggu sebelumnya kita telah belajar fikih, yaitu materinya bab jamaah. Nah, di minggu ini kita akan belajar tentang haji. Nah, kebetulan bulan lalu, 2 bulan yang lalu kita telah melaksanakan Gimana? haji. Ini siapa yang haji? Saya. Alhamdulillah ya. Ya, yang belum melaksanakan haji, semoga kita semua bisa merasakan ibadah haji. Oke, langsung. Ya, jadi di pertemuan kali ini Bapak ingin menerangkan tentang ibadah haji. Nah, pengertian haji. Jadi haji itu ada pengertiannya. Jadi nggak tiba-tiba ada haji. Yang pertama itu pengertian secara bahasa. Haji berarti menyengaja atau menuju ke suatu tempat yang agung. Jadi haji itu adalah kamu berjalan, ya, mengunjungi suatu tempat yang agung, yang istimewa. Kalau misalnya orang Islam itu kita kemana? Ke Allah. Kalau misalkan orang Yahudi orang Yahudi itu mereka biasanya ke Yerusalem, ya, di Yerusalem. Terus kalau misalkan orang Kristen mereka kemana? Gereja.
gereja. Nah, ini sejarah bahasa. Jadi haji berarti menyengaja atau menuju ke suatu tempat yang agung. Jadi kita tuh menyengaja dengan sengaja. Ya, kita pergi ke tempat yang agung tersebut. Secara istilah mengunjungi Baitullah di Mekah pada waktu tertentu untuk melaksanakan ibadah sesuai syariat Islam. Jadi haji adalah rukun Islam yang berapa? 5. Rukun Islam yang berapa? 5. Pertama, ada beberapa yang dimana kita melakukan ibadah tersebut harus mengeluarkan harta. Yang pertama apa? Zakat. Zakat kita tidak bisa cuma secara ibadah aja, tapi kita juga harus mengeluarkan harta. Orang miskin harus zakat nggak? Enggak wajib. Terus yang kedua apa? Haji. Haji itu memerlukan harta. Ya, memerlukan harta. Jadi kalau misalnya kalian nggak mampu itu tidak wajib haji. Nah, jadi itu bagi orang yang mampu. Tujuannya mendekati diri kepada Allah SWT, meraih ampunan dan memperkuat keimanan. Jadi kita mungkin ketika di sini nggak pernah ke Ka'bah, nggak pernah ke Baitullah, nggak pernah melakukan umroh atau haji, iman kita masih stuck di sini aja. Masih stuck aja di pertengahan. Nah, ketika kita melakukan ibadah haji ataupun ibadah umroh, kita melakukan ibadahnya ke Baitullah, ya, ke Mekah ataupun ke Madinah, maka tingkatan iman kita bertingkat lebih 10 kali lipat. Ya, 10 kali lipat. Kamu di sini sholat pasti ada rasa apanya? Males. Kan? Rasa males. Terus cuacanya panas. Kan? Beda nanti kita sudah melakukan ibadah di Baitullah. Di Baitullah kalian gak akan merasakan malas sama sekali. Gak akan merasa malas sama sekali. Dan tidak akan merasa lelah sama sekali. Kenapa? Karena cuaca di Arab sana meskipun panas, tapi ketika kalian sudah memasuki Baitullah, sudah memasuki area Ka'bah, maka suasananya jadi dingin. Kayak enak. Nah, hukum haji. Hukum haji ini dalam fardu ain. Apa itu fardu ain? Enggak bisa diwakilin. Enggak bisa diwakilin, harus diri sendiri. Ego mau pergi haji, ya kan? Di sini semua pengen haji juga. Nitip ego, nitip haji dong. Nah, nitip haji dong. Saya juga mau haji nih. Apakah kalian dapat pahala haji? Enggak. Jadi haji itu tidak bisa dilakukan sama seperti sholat, kecuali apa? Batin aja. Lagi belajar itu. Nah, ini jadi haji itu fardu ain, jadi tidak bisa diwakilkan. Wajib haji setiap muslim yang memenuhi syarat berlaku 1 kali seumur hidup. Lebih dari sekali, haji kedua dan seterusnya bersifat sunnah, bukan kewajiban tambahan. Jadi kita tahu wajib haji itu seumur hidup cuma sekali. Kalau misalnya kamu udah 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali ataupun setiap tahun, setiap tahun kamu lagi, maka itu hukumnya bukan wajib lagi, tapi menjadi sunnah. Terus yang ketiga, istilah atau kemampuan meliputi kemampuan fisik, finansial, keamanan perjalanan, dan mahram bagi perempuan. Jadi ketika kita ingin melaksanakan haji itu harus selain kita kuat harta, kita pun harus kuat fisik. Ya, nanti akan dijelaskan rangkaian ibadah ini. Tidak mampu. Nah, kewajiban haji gugur bagi yang benar-benar tidak memiliki kemampuan. Jadi kamu maksain nih, kamu di dompet, di rekening cuma ada uang 100.000, 1 juta, tiba-tiba kamu maksain untuk haji. Ya, maka di situ yang awalnya niatnya haji, niatnya baik, tiba-tiba gugur itu ngajar. Kenapa? Karena kurangnya biaya untuk
perjalanan tersebut. Ya. Jadi haji itu benar-benar salah satu rukun yang sangat gede, ya, mengeluarkan hartanya. Oke, lanjut. Nah, dalil dari kewajiban haji. Ada yang bisa? Ada yang tahu? Ada yang bisa baca? Bisa baca nggak? Silakan. Dalilnya dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 97. Siapa ada yang menunjuk? Oke, Igo silakan baca yang kencang. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غفور Gonian عليما Anil. عن العالمين. Oke, tepuk tangan. Sekarang artinya terjemahan Rizky, baca terjemahannya. Oke, baca nggak? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Siapa yang baca? Angkat tangan. Saya lagi. Oke, jangan kamu. Muksid baca artinya. Nggak kelihatan. Agis Pak. Atau dicopot tuh cuma tanya. Kelihatan. Ayo baca. Baca nggak? Ayo baca. Sebenarnya dari kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Nah, jadi rukun haji itu wajib bagi yang mampu. Nah, ketika kita sudah melakukan haji, maka sempurnalah iman kita. Ya kan? Kalau dalam pertama tadi apa? Syahadat. Ya kan? Syahadat selalu kita ucapkan ketika dalam sholat. Kedua, sholat. Yang kali sholat. Sekali berkali. Yang ketiga, dulu zakat dulu. Dan zakat. Ya, kalian melakukan zakat enggak? Kemarin. Kalian zakat setiap tahun ada namanya zakat fitrah. Kalau nanti punya bisnis apapun itu, kan punya perusahaan wajib mengeluarkan zakat. Lalu yang keempat puasa. Kemarin puasa enggak? Puasa. Betul enggak? Siapa yang golong? Ya. Oke, yang kelima haji bagian bang. Kalau nggak mampu maka hukumnya silakan. Dari mana asal usul haji ini, Pak? Oke, asal usul haji dari mana? Beko? Nabi Ibrahim. Yang bisa angkat tangan, nanti dapat sukro. Apa Sukro. Apa? Dari Nabi Ibrahim. Dari kisah Nabi Ibrahim. Oke, sahabat woi. Alaihissalam. Jadi haji di awalnya dari kisahnya siapa? Dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Karena waktu itu Nabi Ibrahim bermimpi. Mimpi 3 hari 3 malam berturut-turut. Mimpinya untuk menyembelih anaknya siapa? Nah, di situ Nabi Ibrahim itu sudah kena 3 malam berturut-turut, maka di situ perintahnya benar-benar bukan dari setan. Kamu nih malam ini nanti tidur. Nah, nanti tidur malam ini tiba-tiba mimpi nyembelih si Ghazali. Nah, itu mimpinya bukan dari Allah tapi dari setan. Tapi kalau misalkan Nabi mimpi 3 hari berturut-turut, maka itu adalah perintah dari siapa? Allah. Maka ketika Nabi Ibrahim pengen nyembelih siapa? Nabi Ismail, maka di situ berarti sama Allah Nabi Ismail jadi domba. Makanya kita sebagai umat Nabi Muhammad kan gak ada lagi buat menyembelih manusia, tapi diganti jadi apa? Hewan aja
Ayam. Ya. Siapa kemarin yang kurban? Ada yang kurban nggak? Nyampe. Ya, jadi gimana? Ada rahasia? Udah paham? Alhamdulillah, Bang. Oke, paham. Oke, sebelum menutup, Bapak ingin memberikan pertanyaan. Oke, jadi Bapak akan membagi 3 kelompok. Di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3, kelompok 2, yang 1. Jadi silakan kalian berdiskusi dengan amat serius. Yang akan bertanya. Oke, ini pertanyaan siapa? Ayo. Oke. Ini yang bertanya. Kian. Oke, ini siapa? Terjadi. Silakan Bapak kasih waktu selama 10 menit buat diskusi. Siapa yang giginya nongol? Siapa yang badannya gede bau tai? Vulgar. Oke, udah 10 menit. Ya, silakan kelompok 1 siapa yang menjawab? Kawan Pak. Oke, sama nama pertanyaannya. Beda agama. Kapan kelakar haji? Jawab. Kapan dilaksanakan haji? 10 Zulhijjah. Tepuk tangan buat kamu. Kelompok 2, siapa yang menjawab? Apa namanya? Oke, berdiri. Pertanyaannya, siapa yang baji-baji? Orang yang mampu. Orang yang mampu. Tepuk tangan. Kelompok 3. Ya, jawab. Enggak. Oke, berdiri. Siapa nama berarti? L. Jawab. Apa pertanyaannya? Ayat tentang haji. Tentang haji. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Tepuk tangan. Ini tata cara mengaji. Jadi sebelum lepas tutup, pertemuan depan itu adalah praktek ibadah haji. Jadi tadi kelompok yang udah membatasi kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu kalian nanti mempraktikkan ibadah haji. Yang satu praktek ibadah haji, yang satunya praktek ihramnya, yang satunya praktek wabit, hukum, niat, rukun semuanya. Oke, terakhir salah satu bagaimana kita melakukan ibadah haji. Jadi untuk melakukan ibadah haji itu bayangkan ini Ka'bahnya itu kita puterin berapa kali? 7. Dan posisi Ka'bah harus berada di mana? Sebelah kiri. Ya. Rizky maju. Allah ya Kang. Ketika kita melakukan haji, itu posisi Ka'bah harus ada di mana? Kiri. Nah, sebelah kiri. Muter berapa kali? 2. Kamu muter 2 kali. Tepuk tangan di dalam
botakin. Bapak memberikan PR kepada kalian untuk mingguan ini untuk praktek ibadah haji. Atau di sini praktek ibadahnya, di sini praktek ihramnya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.